Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah Nabi Musa membunuh raksasa. Sebelum itu, tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Kisah Nabi Musa membunuh raksasa bukanlah bagian dari sejarah yang tercatat secara resmi dalam Al-Quran atau hadits sahih. Namun, beberapa kisah dalam literatur Islam, seperti cerita-cerita dari sumber tafsir dan kisah Israiliyat, kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam literatur Islam, menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan sosok raksasa atau pemimpin besar yang dikenal sebagai Jalut Goliat dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Kisah Musa dan Jalut dalam literatur Israiliyat. 1. Latar belakang, dikisahkan bahwa setelah Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Salah satu rintangan tersebut adalah adanya kaum yang kuat dan bertubuh besar di Palestina. 2. Pertemuan dengan Jalut. Dalam kisah Israiliyat, disebutkan bahwa Bani Israel merasa takut dan enggan untuk bertempur melawan kaum raksasa ini karena tubuh mereka yang besar dan kekuatan yang melebihi manusia pada umumnya. Mereka meminta Nabi Musa untuk melawan Jalut, sosok pemimpin kaum tersebut. 3. Musa sebagai pahlawan Bani Israel. Meskipun Nabi Musa adalah seorang pemimpin yang kuat, dalam cerita yang lebih umum diketahui, sosok yang akhirnya membunuh Jalut adalah Nabi Daud. Saat itu, Daud yang masih muda mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Nabi Daud melemparkan batu dengan ketapelnya yang mengenai kepala Jalut, membuatnya tewas. Versi resmi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tidak diceritakan bahwa Nabi Musa membunuh raksasa, melainkan Nabi Daud yang mengalahkan Jalut. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Lebih besar dari, maka mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut, dan Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Jadi, kisah Nabi Musa membunuh raksasa tidak memiliki landasan dari Al-Quran dan hadits, dan sebagian besar berasal dari cerita Israiliyat yang masuk ke dalam literatur Islam. Lanjutan kisah Nabi Musa yang berkaitan dengan kepemimpinannya atas Bani Israel setelah keluar dari Mesir dan bukan mengenai peristiwa membunuh raksasa. Setelah Nabi Musa berhasil memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir melalui mukjizat peristiwa terbelahnya Laut Merah, perjalanan Nabi Musa dan kaumnya penuh ujian. Berikut adalah lanjutan dari kisah Nabi Musa setelah peristiwa tersebut. 1. Perjalanan di Padang Pasir Sinai. Setelah menyeberangi Laut Merah, Bani Israel memasuki wilayah padang pasir yang luas dan tandus. Dalam perjalanan panjang ini, mereka menghadapi berbagai ujian, seperti kehausan dan kelaparan. Allah memberikan bantuan dengan menurunkan mana dan salwa, makanan dari langit berupa sejenis roti dan burung, sebagai rezeki bagi mereka. Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, yang kemudian memancarkan air sebagai minuman bagi kaumnya. 2. Kisah penyembahan anak sapi emas. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima wahyu dan petunjuk dari Allah, sebagian dari Bani Israel dipengaruhi oleh Samiri, seorang pria yang menciptakan patung anak sapi dari emas. Patung ini dijadikan berhala dan disembah oleh sebagian kaum Bani Israel, yang merupakan bentuk penyimpangan besar dari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Ketika kembali, Nabi Musa sangat marah melihat penyimpangan kaumnya. Dia berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertaubat. Nabi Musa juga menghukum Samiri yang telah menyesatkan kaum Bani Israel. 3. Perintah memasuki Tanah Suci dan penolakan Bani Israel. Setelah melalui perjalanan panjang, Nabi Musa dan Bani Israel mendekati Tanah Suci, wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Namun, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memasuki wilayah tersebut, banyak dari mereka merasa takut. Mereka mengatakan bahwa di Tanah Suci tersebut tinggal kaum yang kuat dan berperawakan besar termasuk yang digambarkan seperti kaum raksasa.
Karena ketakutan ini, mereka menolak untuk memasukinya. Allah kemudian menghukum Bani Israel dengan menyesatkan mereka selama 40 tahun di padang pasir. Selama waktu itu mereka tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut dan tidak mencapai tanah suci. 4. Wafatnya Nabi Musa. Di akhir perjalanan di padang pasir, diceritakan bahwa Nabi Musa wafat sebelum berhasil membawa kaumnya memasuki tanah suci. Kepemimpinan atas Bani Israel kemudian diteruskan oleh Nabi Yusa bin Nun Yoshua, seorang murid dan penerus Nabi Musa. Nabi Yusa inilah yang akhirnya berhasil memimpin Bani Israel memasuki tanah suci setelah masa hukuman mereka selesai. 5. Penerus Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah beberapa generasi, bangsa Bani Israel menghadapi berbagai cobaan dan pertikaian. Pada masa inilah muncul Nabi Daud, yang kemudian menjadi raja Bani Israel dan terkenal dengan keberaniannya mengalahkan Jalut. Dari keturunannya juga muncul Nabi Sulaiman yang dikenal dengan kerajaan dan kebijaksanaan luar biasa. Pelajaran dari kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa syarat dengan pelajaran tentang kesabaran, kepemimpinan, keimanan kepada Allah, dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Perjalanan Bani Israel dan Nabi Musa mengajarkan bagaimana ketergantungan kepada Allah membawa pertolongan yang tidak terduga, dan bagaimana penyimpangan dari keimanan dapat membawa kesulitan. Kesimpulan dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel adalah sebagai berikut. 1. Keimanan dan ketergantungan pada Allah. Nabi Musa menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat dan bergantung penuh kepada Allah, seseorang dapat menghadapi berbagai rintangan. Peristiwa Laut Merah yang terbelah adalah bukti mukjizat dari Allah sebagai balasan atas keteguhan iman Nabi Musa. 2. Kepemimpinan dan kesabaran. Nabi Musa adalah pemimpin yang tegar dan sabar. Ia menghadapi berbagai ujian dari kaumnya sendiri yang seringkali keras kepala, seperti penyembahan anak sapi emas. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. 3. Bahaya penyimpangan dan ketakutan berlebihan. Ketika Bani Israel memilih untuk menyembah berhala dan menolak memasuki tanah suci karena takut, hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari perintah Allah dan ketidakpercayaan dapat membawa kesulitan, seperti penyesatan di padang pasir selama 40 tahun sebagai bentuk hukuman. 4. Kepemimpinan yang berkesinambungan. Kisah Nabi Musa juga menunjukkan pentingnya penerus yang bisa melanjutkan perjuangan. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusa bin Nun meneruskan kepemimpinan hingga akhirnya membawa Bani Israel ke Tanah Suci. 5. Pelajaran bagi umat. Kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya keimanan, kepemimpinan, dan keteguhan hati dalam menjalani perintah Allah. Kesulitan dan ujian adalah bagian dari perjalanan hidup, dan dengan keteguhan serta kepatuhan pada petunjuk Allah, umat manusia akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Secara keseluruhan, kisah Nabi Musa mengajarkan tentang keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keharusan mengikuti perintah Allah dan menjauhi penyimpangan.